Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil jabbar. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Al-azizil ghaffar. Mutawwilil laili 'alan nahar. Tazkiratan bizawil qulubi wal absar. Wa tazkiratan bizawil albabi wal i'tibar. أشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم والرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم سيد الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن سار على نهجه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. فيا إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله جماعة salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia suara mujahidin, suara Perak Jaya dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi atas segala karunia-Nya, atas segala nikmatnya yang begitu banyak kita terima. Nikmatul iman, nikmat keimanan, nikmatul Islam, nikmat Islam, nikmat sihha wal afiyah, nikmat kesehatan. Semoga nikmat-nikmat yang telah kita terima ini dapat kita syukuri dan dapat kita jaga, khususnya lah nikmatul iman dan Islam, sehingga kita mengakhiri hidup di dunia ini menghadap Allah dalam keadaan beriman. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Mari kita senantiasa kita syukuri, kita manfaatkan kesehatan yang kita miliki untuk menuju kepada ridha Allah. Kita melakukan ketaatan-ketaatan. Salah satunya adalah pada malam hari ini kita hadir dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatal iman, kita lanjutkan kembali kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi Abu Zakaria Syafi'i. Sekarang bab yang ke-bab babu fadlil buka min khasyatillahi wa syauqan ilaihi. Bab yang menjelaskan tentang keutamaan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan rindu untuk segera bertemu dengannya. Ada bab azimun jiddan. Jadi bab inilah sungguh sangat agung sekali. Bab keutamaan orang-orang yang beriman kepada Allah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi lain dia rindu untuk segera bertemu dengannya. Seperti biasa, Al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria Syafi'i mengawali kitabnya dengan membawakan beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah beliau mengutip ayat dalam surah Isra ayat 109, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yakhiruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Di tafsirannya dikatakan wa yakhiru lil azqani yakni alaiha. Jadi ketika orang-orang beriman mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, ketika sampai kepada ayat sajadah, kemudian ini langsung sujud. Yang sujudnya itu adalah yakhiruna lil azqan, sangat dalam sujudnya gitu. Wa yabkuna, tidak hanya sekedar sujud saja dia, tapi menangis.
wa yaziduhum khusyu'an, kemudian bertambahlah khusyuknya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwa ketika kita mendengarkan ayat-ayat sajadah yang jumlahnya ada sekitar 11, ada yang mengatakan 15 dalam Al-Quranul Karim, pada saat itu disunnahkan untuk segera kita disujud. Bukan hanya sekedar sujud, tetapi sujud yang penuh dengan kekhusyuan. Bahkan kalau dia memahami, dia bisa menangis di dalam sujudnya itu. Ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua dalam surah An-Najm ayat 59 dan 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa min hadzal hadits ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Apa min hadzal hadits ta'jabun wa hadza dhammun lahum. Ini satu penghinaan kepada mereka, orang-orang kafir yang mengingkari Al-Quran, yang mereka sangat terheran-heran mendengarkan Al-Quran. Kemudian Allah mengatakan, apakah mereka ini heran dengan apa yang aku turunkan kepada Rasulnya yang disampaikan kepada kalian, sehingga mereka mengatakan macam-macam. Ada yang mengatakan adalah kalimat-kalimat sihir, ada yang mengatakan adalah syair, ada yang ini mengatakan mantra-mantra gitu. Mereka sangat heran sekali. Wa tadhakuna wa la tabkun. Kalian justru tertawa, tidak menangis. Kalian justru mentertawakan ayat-ayat itu, kemudian tidak menangis. Ketika nabi-nabi terdahulu membacakan ayat-ayat kepada mereka, mereka menertawakannya. Apalagi pada saat Nabi Nuh alaihi salam yang dakwahnya luar biasa, 950 tahun berdakwah siang dan malam. Masyarakatnya sedikit yang beriman, bahkan pada saat Nabi Nuh alaihi salam menanam pohon-pohonan, masyarakatnya menjadi heran, ada apa nih? Katanya Nabi, kenapa kok masih bercocok tanam? Kemudian setelah pohon itu besar dan sudah siap ditebanglah oleh Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian ketika itu Nabi Nuh alaihi salam membuat perahu ya. Mereka pun semakin terheran-heran. Untuk apa sih di hutan seperti ini bikin perahu? Orang gak ada lautan juga. Mereka terheran-heran. Kemudian setelah lengkap semuanya sudah jadi, semua makhluk Allah yang namanya binatang suruh masuk semuanya. Masuk semuanya. Kemudian mereka justru mengejek. Untuk apa Nuh melakukan ini semuanya? Semua binatang-binatang disihir. Semua kuda-kuda yang mereka tunggangi juga, mereka kuda itu lari semua dia. Lari ke kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Nuh berseru, wahai manusia, kalau kalian masih ingin beriman, masih ingin selamat, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebentar lagi Allah akan menurunkan azabnya. Apa kata mereka? Aina azabullah? Mana azab Allah? Mana siksaan Allah? Kita ingin melihat Nuh ini punya Tuhan apa tidak? Jadi mereka banyak yang menantang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada langit untuk menurunkan hujan dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan air itu. Sehingga terjadilah banjir yang sangat luar biasa, menghancurkan mereka semuanya. Kejadian seperti ini juga menimpa kaum Nabi Soleh. Nabi Soleh ini kan diutus kepada kaum Samud. Kaumnya ini mengatakan, ya Soleh, kalau kau memang seorang nabi, mana buktimu? Seorang nabi, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan bukti berupa onta. Jadi onta ini dikatakan oleh Nabi Soleh, dia punya kesempatan minum dan kalian juga punya kesempatan minum. Jangan sampai diganggu. Kalau kalian mengganggu, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka. Nah, setelah onta itu ada dia, apa kata mereka? Sungguh luar biasa sihirnya Soleh ini. Jadi mereka justru mengatakan itu adalah sihir, karena tiba-tiba saja muncul seekor onta besar. Nah, karena Nabi Soleh sudah mengatakan jangan diganggu, biarkan dia minum,
kalian sehari kalian punya kesempatan mengambil air, kemudian biarkanlah unta ini untuk mengambil air juga, ya, untuk minum. Tapi kaumnya ini penasaran, masa sih membunuh unta saja akan diazab sama Allah. Benar, kemudian mereka mengumpulkan 9 orang yang jalad inilah al-ghujur, ya. Jadi kumpulkan 9 orang, jadi pada saat malam hari ontanya sedang tidur, kemudian dibunuh oleh mereka itu. Kemudian mereka berpesta pora. Buktinya, kita membunuh nggak ada apa-apa. Kita membunuh onta itu tidak ada apa-apa. Jadi Nuh itu pembohong. Saleh itu pembohong. Nah kemudian Nabi Saleh mengatakan, tunggu 3 hari lagi, Allah pasti menurunkan azab kepada kalian. Mereka tambah menantang. Kenapa lama sekali, katanya. Kalau memang Tuhanmu benar, silakan. Kami ingin melihat bagaimana Tuhan kamu mengazab kami, katanya. Jadi orang-orang dulu memang berani-berani luar biasa, katanya. Nantang azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena mereka sudah keterlaluan, persis pada hari ketiga bumi pun bergoncang. Jadi tanah-tanah retak semuanya. Kemudian mereka pun dihancurkan semuanya, kecuali orang-orang yang beriman. Mereka mengatakan, sungguh Nuh itu benar. Alangkah nikmatnya kalau kita ini beriman kepada Nuh. Sudah terlambat, ya. Jadi sudah terlambat, azab Allah sudah datang. Nah, sebagaimana juga nanti pada saat matahari terbit dari sebelah timur, dari sebelah barat, manusia sedang sibuk berniaga, gitu ya. Ketika itu mereka akan mengatakan, amantu billah, kami beriman kepada Allah. Tidak ada manfaatnya lagi itu, karena sudah tertutup. Sama dengan orang yang sudah berada pada saat nazak. Kalau sudah nazak, nggak mungkin kita bisa mengarahkan supaya dia itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sekarang dia itu sedang sibuk menghadapi sakaratul maut. Kita hanya mau mendoakan saja, gitu ya. Oleh karena itulah, sebelum mereka ini nazak, bacakanlah ayat-ayat Allah kepada mereka, sehingga mereka ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beriman pada saat itu sudah tidak ada manfaatnya lagi. Baik, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada firman Allah di dalam surah An-Najm ini, bahwa Imam An-Nawawi Abu Zakaria Asy-Syafi'i mengawali kitab jadi pembahasan ini dengan menyetir 3 ayat di dalam Al-Quran Al-Karim untuk menjelaskan tentang keutamaan menangis. Wa tadhakuna wa la tabkun, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian justru tertawa. Sedikit di antara kalian yang menangis. Wa la tabkun. Hadis yang pertama, Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang sangat tekun, ya, sangat keras di dalam memegang sunnah, luar biasa. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat Nabi yang sangat keras memegang sunnah Rasulullah SAW. Qala, dia berkata, qala lin Nabi, Nabi pernah berkata kepadaku, Iqra alayya al-Quran. Wahai Ibnu Mas'ud, bacakanlah kepadaku Al-Quran. Nabi meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Qultu ya Rasulullah. Ibnu Mas'ud pun menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzil. Masa saya membacakan Al-Quran kepadamu, sedangkan Al-Quran dah turun kepadamu? Kenapa engkau minta saya baca Quran? Al-Quran itu kan turun kepadamu. Qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya ingin mendengarkan bacaan orang selain aku. Aku ingin mendengarkan bacaan sahabat-sahabatku. Rasulullah SAW tawaduknya luar biasa. Sekalipun dia adalah seorang nabi, Al-Quran turun kepadanya dan meminta sahabatnya untuk bacakan Al-Quran. Luar biasa. Sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan, bagaimana mungkin ya Rasulullah,
Saya bacakan Al-Quran kepadamu, sedangkan Al-Quran itu turun kepadamu. Itulah Nabi itu. Faqara'tu alaihi surat An-Nisa. Kemudian saya baca surah An-Nisa itu. Hatta jitu ila hadhil ayah. Sampai membacanya, saya sampai kepada ayat yang ke-41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Kata Allah bin Mas'ud, ketika saya sampai kepada itu, Rasulullah mengatakan, hasbukal an, cukup sampai di sini, cukup sampai di sini. Apa makna ayat ini? Falqafattu ilaihi, kemudian saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza ainahu tadrifan. Saya melihat Rasulullah SAW menangis pada saat itu ketika dibacakan ayat ini. Kenapa Rasulullah sampai menangis ketika dibacakan ayat ini? Yang makna ayat ini adalah fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin, maka bagaimanakah jika kami, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan setiap umat itulah syahid, saksi, seorang saksi. Wa ji'na bika ala haula'i syahida, kemudian aku datangkan engkau menjadi saksi terhadap umat-umat terdahulu. Berat. Menjadi saksi itu adalah berat. Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, ala wa syahadatu zur, ala wa syahadatu zur, ala wa syahadatu zur. Hati-hatilah kalian, jauhilah kalian dari persaksian yang dusta. Karena dengan persaksian kita, kalau kita berdusta, orang-orang bisa terjerumus ke dalam penjara di dunia ini dan bisa terjerumus ke dalam neraka di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta oleh Allah untuk menjadi saksi terhadap umat-umat terdahulu, terhadap nabi-nabi terdahulu. Kita ambil contoh sebuah dialog yang Allah Subhanahu wa taala memanggil salah seorang nabi. Allah bertanya kepada Nuh, ya Nuh, hal ballaghta? Apakah dulu engkau telah menyampaikan apa yang aku perintahkan kepadamu? Nabi Nuh mengatakan, bala ya Rabb, ya wahai Tuhanku. Kemudian Allah tidak cukup sampai di situ. Fa ainal burhan, mana buktinya engkau menyampaikan? Nabi Nuh mengatakan, umatku yang menjadi bukti, menjadi saksi. Allah mengatakan, panggil umatnya Nabi Nuh. Dipanggillah umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Allah bertanya, hal tusyahid anna Nuh qad ballaga alaika ar-risalah? Apakah kamu menyaksikan bahwa Nuh ini telah menyampaikan risalah kepadamu? Mereka qalu la ya Rabb. Mereka semua mengatakan, tidak itu. Dia tidak pernah menyampaikan kepada kami. Jadi umatnya ini justru memberatkan Nabi Nuh. Katanya Nabi Nuh tidak pernah menyampaikan. Demikian juga nabi-nabi yang lain. Umatnya seperti itu, mendustakan pada hari kiamat. Kemudian Allah mengatakan, wahai Nuh, umatmu telah menjadi saksi bahwa engkau tidak mendakwahi mereka. Mana buktimu? Kau telah menyampaikan. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, Muhammad wa ummatuhu. Jadi yang menjadi bukti saya telah menyampaikanlah Muhammad dan umatnya. Kemudian didatangkanlah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bertanya, benar kamu menyaksikan bahwa Nuh ini telah menyampaikan dakwahnya? Bala ya Rabb, benar wahai Tuhan. Bagaimana kamu bisa menyaksikan? Kamu kan hidup di akhir zaman. Antara kamu dengan Nuh jauh sekali. Bagaimana kamu menjadi saksi ini?
Kemudian seorang hamba yang soleh ini mengatakan, ya Rabb, alasta qad arsalta ilaina rasulan, bukankah engkau telah mengutus kepada kami seorang rasul, wa ma'ahul Quran, dan bersamanya adalah Al-Quran, nu'minu bihi wa nu'binu bima ja'a bihi, kami beriman kepadanya dan juga kami mengimani apa yang dibawanya, itu Al-Quran. Faqara'na Al-Quran fawajadna anna Nuh alaihi salam qad balagha risalah. Kami membaca Al-Quran, bahwa Al-Quran itu mengatakan bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan risalahnya. Pada saat itulah Nabi Nuh kemudian bebas dari hisab, dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, karena umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapkah kita menjadi saksi-saksi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang dahulu? Kalau kita mengatakan siap, mari kita baca Al-Quran. Jangan sampai setiap hari sehari kita tidak menyentuh Al-Quran, kita tidak membaca Al-Quran, supaya nanti ketika kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi saksi umat-umat terdahulu, kita sudah bisa memberikan jawaban. Nah, kalau kita nggak pernah baca Al-Quran, apa yang kita jawab tadi? Jadi Al-Quran adalah memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi zaman dulu, sekarang, maupun yang akan datang. Sudah ada lengkap di dalam Al-Quranul Karim, termasuk bagaimana kita menjawab pertanyaan di alam kubur. Ibarat ujian, sekarang soalnya sudah dibocorkan, ya kan? Sudah diajarkan sama Rasulullah. Nanti kalau kamu di kuburan, pasti akan ditanya oleh malaikat. Apa pertanyaannya? Man rabbuka, siapakah nama Tuhanmu? Orang beriman mengatakan Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Maka ta'rifu an hadzal rajul, apa yang kamu ketahui tentang nabi ini, laki-laki ini? Orang beriman mengatakan huwa abduka wa rasuluka, dia adalah hambamu dan juga rasulmu. Ma dinuka, apa agamamu? Dinul Islam, agamaku adalah Islam. Ma imamuka, man imamuka, siapa imammu, pemimpinmu? Al-Quranu imam, Al-Quranlah imam saya. Ma ikhwanuka, man ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Orang beriman mengatakan ikhwani al-muslimun, saudaraku adalah orang-orang yang Islam. Ini kan pertanyaan sudah dibocorkan ya. Kita tinggal menjawabnya. Jawabannya pun sudah ada gitu ya. Nah, sekarang siapa yang mampu memberikan jawaban seperti ini? Apakah semua orang bisa menjawab? Tidak. Mereka yang tidak beriman tidak akan bisa menjawab. Jadi orang-orang yang beriman akan bisa menjawab. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui iman-iman kalian dengan memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Dan berbanyaklah berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini dalam agamamu. Ya Allah yang Maha membelokkan hati, janganlah engkau belokkan hati ini kecuali hanya taat kepadamu. Kemudian berbanyaklah juga membaca doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah janganlah kau belokkan hati ini setelah mendapatkan hidayah. Ba'da idh hadaitana wa hab lana, tanazzalah kepada kami min ladunka, dari ilmumu, dari anugerahmu, rahmatan rahmat, innaka antal wahhab, sungguh engkau adalah Maha Pemberi. Doa ini kita baca harus. Kemudian jangan lupa juga membaca doa-doa di akhir surah Al-Imran. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa'amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhzil mi'ad. Rabbana innana sami'na munadiyan. Rabbana, wahai Tuhan kami, sami'na, kami mendengar
munadian, panggilan apa? Iman, untuk beriman. Fa'amanna, kemudian kami beriman. Rabbana faghfir lana dzunubana, ya Allah, wahai Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan tutupilah kesalahan-kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami, matikanlah kami bersama orang-orang yang soleh, abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana, ya Allah, wahai Tuhan kami, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami apa yang kau janjikan. Ala rasulika, yang kau janjikan kepada Tuhanmu. Wala tuzina yaumal qiyamah, jangan kau hinakan kami pada hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad, yang engkau tidak akan pernah menyalahi janjimu. Ini doa-doa ini harus dibaca setiap hari, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar. Bahkan Rasulullah SAW kalau bangun di malam hari membaca ayat ini. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Kemudian baru ayat yang saya baca tadi. Ini yang dibaca Rasulullah SAW kalau bangun di malam hari dia, untuk mentadaburi Al-Quranul Karim. Jadi sehingga ketika Rasulullah SAW bangun di malam hari ini, beliau sholatnya sangat panjang. Jadi ketika beliau menemukan ayat-ayat azab, beliau pun menangis. Ya. Jadi keutamaan orang yang menangis nanti pada ayat yang pada hadis yang berikutnya adalah orang yang menangis karena takut kepada Allah tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Dikatakan ada dua air mata atau dua mata yang tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Yang pertama adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, mata yang senantiasa berjaga-jaga di dalam jihad. Ketika ada terjadi jihad, mereka ada mendapatkan bagian hirasah menjaga para mujahid tidak tidur. Inilah mata yang tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi hadis yang pertama ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama adalah anjuran Rasulullah untuk senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, ketawaduannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika dia mengatakan bacakanlah kepadaku Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah keutamaan mentadaburi, mentafakuri isi Al-Quran itu, sehingga ketika mengetahui isinya maka siapapun yang membacanya akan merasakan kekhusyuan, bahkan akan menangis terhadap apa yang didengar atau dibacanya. Kemudian yang keempat, bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti akan mendatangkan kita sebagai saksi bagi umat-umat terdahulu. Kemudian yang kelima, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menganjurkan kepada umat ini untuk senantiasa berteman dengan orang-orang yang baik. Karena berteman dengan orang-orang yang baik sama dengan berteman dengan orang atau pedagang minyak wangi. Paling tidak dia akan mencium baunya yang harum atau akan kecipratan wanginya. Dan berteman dengan orang-orang yang jelek diibaratkan seperti berteman atau berada di dekat pandai besi. Jadi ketika apinya memercik, maka paling tidak dia akan terkena panasnya atau dia pun akan terlalap dengan api itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Masih ada 3 hadis lagi, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita berikan kesempatan kepada para jemaah kita, barangkali ada yang ditanyakan atau silakan. Dan surah Wadduha ya. Jadi Imam Masjidil Haram membaca surat Wadduha kemudian menangis ya. Memang kalau kita perhatikan imam-imam di sana itu hatinya lembut-lembut. Jadi membaca ayat bisa sampai menangis, menghayati. Nah, apakah rahasianya surah Ad-Duha itu sampai mereka menangis? Ini luar biasa. Ayat ini
menceritakan tentang sejarah Nabi ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal-akhiratu khairun laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Jadi pada ayat yang pertama menjelaskan tentang Allah bersumpah demi waktu duha. Jadi waktu duha ini waktu yang tidak sembarangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha karena di situ ada rahasia, yaitu siapa yang senantiasa menjaga sholat duha, Allah akan mudahkan rezekinya dia. Allah akan mudahkan urusannya. Kemudian wal-laili idza saja, dan demi malam yang sudah semakin larut, fajar itu semakin larut ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ayat ini turun menerangkan tentang karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sedang sakit, beliau tidak bangun sehari 2 hari ya, untuk melaksanakan sholat malam. Kemudian ada seorang perempuan, Ummu Jamil. Ummu Jamil ini adalah istrinya Abu Lahab. Dia mengatakan Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Muhammad tidak dihiraukan oleh Tuhannya. Sehingga Allah memberikan jawaban, ma waddaka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan pernah meninggalkanmu dan tidak akan pernah melupakanmu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia ini. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu sehingga sampai engkau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, alam yajid kayatima ini mengingatkan kepada Nabi supaya Nabi ini adalah punya empati kepada orang lain. Alam yajidka yatiman fa'awa, ya Muhammad, dulu aku dapati dalam keadaan yatim. Sehingga Allah mengingatkan, wa wajadaka dhallan fahada, dulu aku mendapat engkau dalam keadaan sesat, maksudnya belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadaka ailan fa'aghna, dulu engkau dalam keadaan fakir, sekarang aku sudah kayakan kamu. Allah mengatakan fa'amal yatim fala takar. Kalau ada sekarang orang-orang yatim, jangan kamu hardik. Kalau ada anak yatim, berbuat baiklah kepadanya. Wa amma sa'ila fala tanhar, adapun orang-orang yang meminta, jangan kau usir. Jangan kau tolak dengan keras. Ingat, engkau juga dulu adalah orang yang yatim. Engkau dulu adalah anak yatim. Engkau juga dulu pernah meminta. Karena itu ketika ada orang yang meminta, kalau menolak maka tolaklah dengan cara yang sopan. Jangan mengusirnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Maka kepada Tuhanmu, nikmat Tuhanmu hendaklah kau nampakkan, ucapkan. Jadi ini yang buat Imam itu menangis ya. Karena dia sudah membaca bagaimana sejarah Nabi dia. Ini kan mengingatkan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan. Sesungguhnya kelebihan-kelebihan itulah, baik itu berupa ilmu, berupa harta. Itu semuanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada orang-orang yang seperti tadi ini, anak yatim, orang peminta-minta, maka hendaklah betul-betul diperhatikan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ana wa kafilul yatim yaumal qiyamah kahataini. Saya bersama orang-orang yang mengasuh anak yatim itu seperti ini, dekat nanti pada hari kiamat, di surganya dekat. Ana wa kafilul yatim yaumal qiyamah kahataini. Saya bersama orang-orang yang mengasuh anak-anak yatim seperti ini, dekat sekali dia. Karena Rasulullah SAW dulu adalah yatim. Sehingga siapapun yang yatim akan mengetahui kehidupan anak-anak yatim. Ya, kita lihat bagaimana mereka itu
ketika ya kita kalau punya anak sendiri, kita perhatikan bagaimana umur yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 3 tahun. Ketika ada masalah dia mengadu kepada kita, anak-anak yatim, kemana dia mengadu dia? Wajar saja kalau ada anak-anak yatim yang nakal-nakal luar biasa dia. Orang-orang yang mengasuh anak yatim ini kalau tidak sabar, Masya Allah, itu memerlukan kesabaran yang luar biasa. Jadi karena mereka itu ingin mengadu kemana gitu ya, orang tuanya nggak ada. Ya kita perhatikan aja anak-anak kita kalau dia mengadu kepada kita dia. Kita datang dia mengadu tadi begini. Coba kalau dia perhatikan bagaimana kecewanya mereka itu. Kalau dia diperhatikan anak-anak kita pada saat dia cerita gitu ya, kemudian kita abaikan begitu saja. Bagaimanapun capeknya kita ketika anak kita ada masalah seperti itu, dengarkan. Jangan sampai karena kita emosi gitu ya, anak kita usir gitu ya. Kita sudah sana dan sebagainya. Capek, jangan sampai melakukan itu. Dia akan teringat terus nanti, akan terkampus di otaknya. Karena anak kita pada saat umur golden age ya, masa-masa keemasan, dia akan merekam orang tua saya seperti itu. Bukan sekarang munculnya, nanti suatu saat nanti kalau kita tidak memperhatikan anak kita sudah tua, anak kita sudah berhasil, anak kita tidak akan pernah meninggal kita. Dia masih membekas, oh dulu orang tua saya seperti ini. Jangan salahkan anak-anak kita ini. Kan banyak orang tua sekarang mengeluh, saya seperti ini. Dia tidak pernah mengintrospeksi dulu saya ini kurang memperhatikan anak-anak saya. Ini Allah mengingatkan kepada Nabi bagaimana kehidupan anak-anak yatim ini. Sehingga kenapa Nabi Yusuf ya lebih dicintai oleh Nabi Yakub, Nabi Yusuf dan Benyamin. Pada saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Yakub untuk pindah ke Madian pada saat itu. Di dalam perjalanan ibunya Nabi Yusuf ini mengandung Benyamin. Di dalam perjalanan itulah kemudian ibunya ini meninggal dunia. Ibunya meninggal dunia. Sehingga Benyamin dengan Yusuf ini ibunya sudah nggak ada lagi. Sehingga Nabi Yakub lebih mencintai dua anak ini dia. Dan bagaimanapun ibu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Kalau orang tuanya mungkin masih, bapaknya mungkin masih, tapi ibu deh. Anak itu kan perlu mendapatkan kasih sayang ibu. Sehingga kalau ibu tidak ada, bapak sudah ngurus anak di rumah, tak bakalan bisa itu. Dari pagi sampai sore saja, wah, mengeluh luar biasa itu. Jadi kita perlu menghargai isi kita itu. Jangan sampai, wah, kamu kan di rumah saja katanya, tak punya kerjaan apa-apa. Ngurus anak itu luar biasa. Bisa stres ya. Apalagi anaknya aktif-aktif semua dia. Waduh, main, loncat, hilang sebagainya. Wah. Kalau bapak disuruh ngurus anak, laki-laki suruh ngurus anak setiap hari dia, jangan setiap hari pagi sampai sore aja stres. Benar. Karena yang bisa lah ibu-ibu yang memiliki kesabaran luar biasa dia. Oleh karena itulah kita mesti ya menghargai isi kita aja. Jadi kita juga memperhatikan privasinya juga dia. Memperhatikan privasinya istri-istri kita, karena mereka sebenarnya adalah tugas yang sangat berat sekali, itu mengasuh anak-anak. Ini ayat ini, surah ini menjelaskan kepada kita ya agar memperhatikan keadaan anak-anak yatim, memperhatikan orang yang meminta-minta. Kalaupun misalnya kita tidak mampu memberikan, maka tolaklah dengan cara-cara yang baik. Karena harta kita juga ada bagian dari mereka yang meminta-minta. Di dalam surah Al-Ma'arij yang sering kita baca, wa fi amwalihim haqqum ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Dari harta-harta mereka itu ada bagian bagi orang-orang yang meminta-minta dan orang yang menahan dirinya ini. Oleh karena itulah kita mesti memperhatikan ini betul. Jadi Rasulullah diingatkan oleh Allah ya, supaya tidak ketika menjadi nabi kemudian merasa sombong dia. Di dalam ayat ini, alam yajika yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'agana fa ammal yatima fala takhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Ini mungkin yang menyebabkan imam itu menangis karena dia membaca sirahnya. Dan kita juga harus punya di rumah kita buku sirah nabawiyah. Buku sirah nabawiyah. Jadi perjalanan Rasulullah mulai dari sejak lahir sampai dia meninggal dunia. Kalau kita baca, insya Allah kita akan bisa meneladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi berkata iman rahimani wa rahimakumullah,
yang punya pertanyaan tahan dulu, nanti insyaallah kita berikan kesempatan pada pekan depan. Sampai di sini saja kita pada kesempatan berbahagia ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wal a'lam minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.